Nah, udah kan Bu ya? Ya, udah. Oke, baik. Ibu, sekarang disiapkan surat Maryam dibaca ayat 1 sampai 7 Bu. Silakan Bu. Ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kafha ya ain sad. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria iznada rabbahu nidaan khafiyya qala rabbi inni wahanal azmu minni washta'ala ar-ra'su shayba wa lam akum bidu'aika rabbi syaqiyya wa inni khiftul mawaliya min warai wa kanat imraati akiran fahab li min ladunka waliya yarisuni wa yarisu min ali yaquba waj'alhu rabbi radiyya ya Zakaria inna nubashiruka bighulamin ismuhu Yahya lam naj'al lahu min qablu samiyya. Shadaqallahul azim. Baik, Ibu, secara umum udah bagus ya. Cuma tadi ada yang mestinya domah dibaca fathah gitu ya. Nah, jadi mungkin karena grogi ya, Bu. Tadi ada dua atau tiga ya. Ya, 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 Itu yang, Pak. ya, Ini juga pada dingin, Pak. nah, Padahal gitu nggak kan. pakai AC. Ya, domah dibaca fathah, fathah dibaca domah gitu. Oke, nggak apa-apa. Tapi secara umum udah lancar ya, udah bagus. Oke, baik. Karena ini mungkin ujian ya. Kalau nggak ujian ya kan biasa ya. Iya, iya. Baik, silakan Bu Dini dipresentasikan. Ibu menyusun modul ajar yang baik yang PBL, PJBL, dan nanti yang terakhir PTK, Bu. Iya. Sebentar, Pak. Loka karya, loka karya. Modul ajar satu, modul ajar satu. Ya. Bu, share screen boleh, ceritakan juga boleh, silakan. Oh Mana yang iya, lebih valuable ya? oh iya, iya, iya. Saya mau coba ini di share screen dulu ya Pak ya, biar Bapak bisa lihat modul Ya, ajarnya. silakan, Bu. Ya. Ini modul ajar yang saya buat. Terima kasih ya Pak. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini modul Salam. ajar yang sudah dibuat. Ini saya nama sekolah SD Negeri 1 Pasir Ipis, mata pelajaran PAIBP, tema indahnya saling menghargai dalam keragaman. Ini adalah tema yang ketiga ya Pak ya. Ini kompetensi awalnya, peserta didik dapat mendeskripsikan keragaman di Indonesia dan makna indahnya saling menghargai dalam keragaman. Kemudian profil pelajar Pancasilanya, satu beriman, berkebinekaan global, bergotong royong, bernalar kritis, dan juga kreatif. Ini sarana dan prasarana yang saya buat ini adalah ada buku PAIBP Kurikulum Merdeka kelas 5 dan proyektor serta alat tulis. Target peserta didik karena muridnya berjumlah 26 orang dan alhamdulillah tidak ada yang disabilitas, semuanya sehat normal. Ini adalah tujuan pembelajarannya. Yang pertama, siswa mampu memahami arti dari keragaman di lingkungan sekitar, termasuk perbedaan suku, agama, dan budaya. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi pentingnya saling menghargai menghargai perbedaan di dalam kehidupan masyarakat, serta siswa mampu menyelesaikan tugas kelompok dengan baik dan menyampaikan solusi yang ditemukan dalam bentuk presentasi atau diskusi di kelas. Ini juga KKTP-nya atau kriteria ketercapaian tujuan pembelajarannya.
Yang pertama, siswa dapat menjelaskan dengan benar apa itu keragaman, termasuk contoh-contoh keragaman suku, agama, budaya, dan kebiasaan dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi masalah yang berkaitan dengan keragaman dan menyusun solusi yang relevan secara logis dan kreatif. Ketiga, siswa mampu berpartisipasi aktif dalam diskusi kelompok untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan konflik keragaman. Dan yang keempat, siswa menunjukkan sikap toleran dan empati dalam aktivitas kelompok seperti mendengarkan pendapat teman tanpa menghakimi. Ini pemahaman bermakna, yaitu menghargai perbedaan budaya yang ada dan menanamkan sifat toleransi sejak dini supaya bisa menerima perbedaan yang ada baik di lingkungan tempat tinggal maupun di lingkungan sekolah. Ini pun ada pertanyaan pemantik ke anak. Pernahkah kalian bertemu dengan beberapa orang baik di lingkungan sekolah maupun di tempat tinggalmu dari berbagai agama ataupun suku yang lain? Kemudian di manakah kalian bertemu mereka dan apakah yang kalian lakukan terhadap mereka? Dan metode pembelajaran menggunakan model pembelajaran PBL. Kemudian metode pembelajaran juga diskusi kelompok, Pak. Ini kegiatan pembelajaran, kegiatan pendahuluan, guru mengucapkan salam dan menyapa peserta didik, kemudian menanyakan kabar dan berdoa bersama sebelum memulai pembelajaran. Setelah berdoa bersama, kemudian membaca surat-surat pendek pilihan. Kemudian peserta didik menyanyikan lagu Indonesia Raya dulu, dan melakukan yel-yel pembangkit semangat untuk peserta didik. Setelah itu, guru memeriksa kehadiran, kesehatan, serta kerapian peserta didik, dan guru menyampaikan hal-hal yang akan dilakukan selama kegiatan pembelajaran. Ya, kemudian guru menyampaikan tujuan pembelajaran dan materi yang akan diberikan. Nah, ini kegiatan inti. Ada sintaks satunya, orientasi masalah. Peserta didik mengamati gambar, yaitu gambar burung Garuda. Kemudian guru menjelaskan terkait keragaman di Indonesia dengan gambar burung Garuda Pancasila. Dan guru memulai dengan menjelaskan materi indahnya saling menghargai dalam keragaman, kemudian berbagai perbedaan, serta guru pun meyakinkan memberi tekan bahwa perbedaan adalah hakiki yang berasal dari Allah. Kemudian setelah itu guru memperlihatkan video tentang keragaman Bhinneka Tunggal Ika. Setelah itu sintak 2, mengorganisasi peserta didik. Guru membagi dalam beberapa kelompok dan memberikan kertas HPS kepada masing-masing kelompok. Setelah itu guru menyiapkan beberapa permasalahan yang terjadi di dalam masyarakat. Setiap kelompok itu mempunyai satu masalah, harus menyelesaikan satu masalah. Ini masalahnya Pak, ada masalah ke-1, masalah kedua, dan masalah ketiga. Jadi siswa itu dibagi menjadi 3 kelompok dan setiap kelompok harus menyelesaikan masalah yang ada tersebut. Setelah itu guru dapat mengembangkan permasalahan yang aktual dan menarik peserta didik untuk mencari tahu jawabannya. Dan sintak ketiga, memonitor keaktifan dan membimbing penyelidikan. Guru memantau kegiatan dan keaktifan peserta didik dalam kelompok. Kemudian guru membimbing dan memfasilitasi jika peserta didik mengalami kesulitan. Jadi anak bisa bebas bertanya ketika anak mengalami kesulitan. Setelah itu setiap kelompok mendiskusikan dan membuat jawabannya sesuai dengan masalah yang diberikan oleh guru. Dan ya sintak keempat, analisis dan evaluasi proses pemecahan masalah. Setelah itu peserta didik menemukan solusi dan salah satu dari ketua kelompok mempresentasikannya di depan kelas dan kelompok yang lain menanggapinya. Guru pun memberikan tanggapan dan penguatan. Setelah itu kegiatan penutup, penyimpulan, guru membuat kesimpulan atau rangkuman dari materi yang disampaikan dalam satu pembelajaran. Kemudian guru melakukan tanya jawab dan evaluasi hasil belajar terhadap materi yang telah disampaikan kepada peserta didik. Setelah itu guru menyampaikan rencana kegiatan pembelajaran pada pertemuan berikutnya dan guru dan peserta didik bersama-sama mengucapkan hamdalah dan guru menutup kegiatan pembelajaran dengan membaca doa dan mengucapkan salam. Ini refleksinya Pak. Pertanyaan refleksi untuk peserta didik. Apa harus dibaca Pak? Untuk pertanyaan refleksinya? Maaf Pak, apa harus dibaca?
Ya, sekilas saja, Bu. Sekilas Sekilas saja. saja Bisa ya, Pak. semua. Ya, Oh iya, poin-poin. Ya, boleh, siap. boleh ambil satu dua gitu ya. Oh gitu ya. Kemudian refleksi peserta didik. Apakah kamu menyukai kegiatan pembelajaran hari ini dan bagian manakah yang paling kalian suka? Nah, itu dan refleksi gurunya juga ada. Kemudian asesmen jenis asesmen diagnostik, formatif dan sumatif. Nah, ini ada pengayaan dan remedialnya juga. Kemudian ada yang tadi refleksi ditulis lagi. Ini sudahkah kalian memahami arti dari keragaman? Nah, iya, belum atau tidak? Kemudian ada lampiran ini LKPD-nya Pak yang tadi eh, anak disuruh apa menyelesaikan masalah. Ini jadi setiap anak dikasih satu LKPD, tapi anak itu menyelesaikan masalahnya ada kan ada masalah yang ke satu, masalah kedua dan masalah ketiga. Jadi kalau kelompok satu menyelesaikan masalah ke satu, kelompok dua menyelesaikan masalah kedua dan kelompok tiga menyelesaikan masalah ketiga. Setelah itu ini penilaian kelompoknya dan juga ada pedoman skor dan nilai akhir. Setelah itu ada lembar tes tertulis. Ini setelah itu ada lembar tes tertulis untuk per anak ya, Pak. Ini pernyataan benar dan salah. Anak memberikan pernyataan dan juga ulasannya, alasannya. Dan ini ada kunci jawabannya juga. Ini kunci jawabannya khusus buat guru ya Pak. Soalnya ini yang anak hanya diberikan soalnya saja. Kemudian ini pedoman skornya, glosarium daftar pustaka. Selesai Pak. Sudah Pak. Baik, sekaligus dengan PTK-nya sekalian, Bu. PTK-nya langsung di-share Pak. Iya, boleh. Bentar. Hmm. Ini PTK-nya Pak dengan judul penggunaan model problem based learning dalam meningkatkan prestasi belajar peserta didik pada materi indahnya saling menghargai dalam keragaman. Ini pun sama di kelas 5 SD Negeri 1 Pasir Ipis, Kecamatan Surade, Kabupaten Sukabumi. Tahun pelajaran 2024-2025. Ini kata pengantar. Apa harus dibaca, Pak? Terlalu banyak. Ini daftar isinya, halaman judul, kata pengantar. Oh, yang gitu nggak usah, Bu. Enggak Jadi usah, yang judulnya latar apa, belakangnya. Oh, ya udah. latar belakangnya masalah bagaimana, dan poin-poin pentingnya aja. Jadi nggak usah di Ah, ini iya. semua. Ya. Ya, latar belakangnya itu kita pengen tahu kan anak-anak itu mungkin sudah bosan ya karena ada menggunakan metode ceramah dan inisiatif saya untuk menggunakan PBL ini ingin mengukur kemampuan siswa dan prestasi siswa kira-kira menggunakan PBL ini bagaimana gitu, meningkat atau tidak gitu. Terus mungkin anak juga merasa lebih eh, bisa menyenangkan dalam kegiatan pembelajaran ini gitu, Pak. Karena ya latar belakangnya itu anak setiap mungkin kalau menggunakan metode ceramah anak merasa jenuh, dan konsentrasi juga kurang, terus kebanyakan ngobrol. Tapi ketika saya ingin mencoba menggunakan PBL ini dengan cara bekerja kelompok, memecahkan masalah, anak mencari tahu, mungkin lebih bisa apa ya anak berpikir lebih luas lagi gitu untuk memecahkan masalah dalam pembelajaran ini, Pak. Jadi kalau dengan cara bekerja kelompok, anak bisa berkelompok, bisa bertanya, jawab bersama teman-temannya gitu, mengerjakan bareng-bareng. Mungkin itu pun juga bisa apa menjadi pembelajaran itu menjadi lebih hidup gitu. Terus tujuan penelitiannya ya sesuai dengan permasalahan di atas, ini juga untuk mengetahui peningkatan prestasi belajar peserta didik
setelah diterapkannya pembelajaran PBL ini pada pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti pada peserta didik kelas 5 di SD Negeri 1 Pasir Ikis tahun pelajaran 2024-2025. Nah, gitu. Jadi manfaat penelitiannya memberikan informasi tentang metode pembelajaran yang sesuai dengan materi PAIBP dan tidak hanya fokus pada satu metode saja. Jadi kita tidak menggunakan metode ceramah saja, serta mampu melakukan inovasi baru termasuk dalam hal penggunaan media pembelajaran, Pak, yang ada di sekolah, atau mengadakan media yang diawali dari media paling sederhana sampai media yang modern. Ya, kita mencoba jadi anak menonton video juga menggunakan eh, proyektor gitu. Jadi tidak hanya ceramah ketika anak melihat video, mungkin anak bisa lebih senang, bisa lebih, oh ini ada inovasi baru gitu. Jadi peserta didik dalam meningkatkan motivasi yang berimplikasi pada prestasi belajar, peserta didik khususnya pada pelajaran ini dipandang perlu melakukan inovasi dan terobosan baru guna menunjang keaktifan pada peserta didik dalam proses belajar mengajar gitu, Pak. Ini kerangka teori, ada landasan teorinya. Ini penelitian terdahulunya yang sudah dilakukan oleh beberapa orang. Dan metode penelitian, ini jenis penelitian variabel penelitian, Pak. Jadi variabel independen berfokus pada penggunaan PBL dan terfokus juga pada motivasi belajar dan prestasi belajar peserta didik dalam materi ini. Materi yang indahnya saling menghargai dalam keragaman dengan menggunakan variasi nilai dan dapat diukur. Gitu. Jadi motivasi belajar peserta didik itu gimana, rendah atau sedang atau tinggi setelah menggunakan ini gitu, Pak. Populasi dan sampelnya, tempat penelitiannya itu dilakukan kebetulan di SD sendiri tempat saya ngajar ya, Pak. Dengan jumlah siswa 26 orang yang terdiri dari 9 peserta didik laki-laki dan 17 peserta didik perempuan. Oke, sudah Ibu? Ya, sudah mungkin Pak, walaupun masih ada daftar pusaka ya, sudah. Oke, baik. Cuma daftar pustakanya dikit, Bu. Iya, segini Pak. Ini kan Nah, baru proposal Pak. lah iya, walaupun Ya, tapi terlalu proposal, sedikit ya. iya Ibu kan udah ada landasan teori kan, masa cuma berapa ini? Satu apa dua ini? Satu, dua, Nah, tiga, empat, iya lima, enam. mestinya Ya, banyak Bu, gitu ya. iya, iya Oke, Pak. ini masukan untuk Ibu. Baik, Ya, sekarang ke materi Ibu ya. Jadi Ibu kan udah bikin modul ajar tuh. iya. Nah, sekarang coba Bu, teori belajar apa yang Ibu gunakan? Kayaknya saya menggunakan konstruktivistik kayaknya Pak, terus humanistik dan juga teori sosial. Mm-mm. Apa itu konstruktivistik teori sosial itu? Melalui interaksi dengan lingkungan dan orang lain, siswa membangun pengetahuan mereka sendiri berdasarkan pengalaman dan refleksi. Mm-mm. Iya, itu konstruktivistik. Dan kalau humanistik itu belajar dipandang proses yang berpusat pada siswa, di mana kebutuhan emosional, motivasi, dan potensi diri itu sangat penting gitu, Pak. Sosial melalui mungkin modeling ya kalau sosial faktor kognitif seperti kepercayaan diri dan memotivasi. Sebenarnya sebagai behavioristik pun juga bisa ya Pak, yaitu perilaku yang dapat diamati dan diukur sebagai hasil dari respon terhadap rangsangan atau stimulus gitu Pak. Karena penguatan positif dan negatif memainkan peran penting dalam mempengaruhi perilaku ketika anak mungkin dalam bekerja kelompok gitu Pak. Oke, baik. Bu, mungkin share screen-nya boleh ditutup Oh ya, iya Bu? ya sebentar Pak. Ya. Stop. Bentar ya. Ya, Oke, Bu Dini. Oke, lanjut ya, Bu ya. ya Nah, insya Allah sekarang Pak. kan ada tuntutan keterampilan abad 21 itu adalah kemampuan
anak itu berpikir kritis ya. Jadi dia harus punya keterampilan itu. Nah, gimana Ibu mengembangkan instrumen pembelajaran yang bermuatan HOTS atau high order thinking skill itu, Bu? Caranya gimana, Bu? Yang hot. Mm-mm. Iya, jadi anak berpikir kritis itu ketika misalnya saya memberikan semacam dalam modul ajar ini, eh, anak disuruh untuk menyelesaikan sebuah masalah, masalah yang mungkin ada sehari-hari di dalam kehidupan sehari-hari. Tapi bagaimana caranya anak bisa mengembangkan dalam kehidupan sehari-harinya dan mengembangkan dari mungkin kata-katanya gitu ya Pak ya dalam mengerjakan soal tersebut. Ini mungkin susahnya diungkapkannya. Tujuannya seperti itu, jadi anak bisa mencari dan menyelesaikan masalah sesuai dengan kehidupan nyata. Uh, Mungkin seperti itu ininya Pak, apa gambarannya. Anak jadi berpikir kritis, oh gimana ya ini mengerjakan ini, oh kalau ini seperti ini berarti harus bagaimana gitu. Semacam soal yang tadi di modul ajar di tulis sama guru gitu. Ataupun anak juga bisa mengembangkan atau ini misalnya membuat media atau video gitu. Walaupun video sederhana dengan cara berperan aktif, misalnya anak berperan dalam satu kelompok itu anak bisa berperan jadi beberapa orang atau yang berbeda suku, adat, budaya. Kemudian anak misalnya membuat video kayak drama gitu, Pak. Itu bisa mungkin HOTS ya, Pak ya? Mungkin ya gimana ya Pak ya? Nggak beda jauh seperti itu, Pak. HOTS itu jadi anak berpikir kritis, Ya, berpikir lebih luas lagi gitu wawasannya. Dan ya intinya menggunakan anak itu kan kritis ya. Dia ketika melihat fenomena apapun ya yang dia temui di sekitar dia, nah dia kemudian muncul untuk menganalisa, iya, membandingkan begitu ya. Nah itu. iya, Jadi iya. pembelajaran itu memang memberi rangsangan, stimulasi ya agar. Jadi guru hanya memancing saja Bu, Iya, menstimulasi saja Bu. iya, iya. Ya. Baik, berikutnya Bu, eh, ini kan ada kurikulum merdeka ya sekarang ya. Nah, Iya, gimana Bu mengimplementasikan kurikulum merdeka pada modul ajarnya Bu? mengimplementasikan. Jadi gimana ya Pak? Kalau misalkan dulu kalau dalam kurikulum 2013 semacam silabus itu diganti dengan ATP gitu ya Pak ya. Terus kompetensi inti diganti dengan capaian pembelajaran dan RPP diganti sekarang dengan modul ajar. Ya mungkin kalau buat saya menggunakan modul ajar atau RPP itu kayaknya sama-sama ya Pak ya. Ini untuk rancangan kita nanti gimana mau mengajar hanya saja beda kata-katanya saja. Tapi mungkin kalau modul ajar Kumer lebih ke kalau menurut saya kita dilihat dari sekarang saya lihat dari buku Kumar yang sama kurikulum 2013. Kalau di pelajaran PAI saya bisa membedakan ini pelajaran kelas 4 itu kan biasa belum ke surat Al-Hujurat. Tapi kalau di Kumur itu anak dari mulai kelas 4 SD sudah mempelajari tentang keragaman. Sedangkan keragaman dan surat Al-Hujurat itu kalau kurikulum 2013 itu adanya di kelas 6, Pak. Jadi mungkin anak lebih awal untuk mengetahui tentang keragaman dan saling menghargai. Jadi menurut terus anak pun sekarang dalam eh, bersuci untuk anak yang sudah balik dan doa untuk anak untuk bersih ketika bersih-bersih untuk setelah head, setelah keluarnya untuk laki-laki gitu ya Pak ya. Itu sudah dipelajari di kelas 4. Sebelumnya kan pembelajaran itu sampai mendetail kalau di kurikulum 2013 nggak sampai ke situ. Kalau sekarang Kumer sudah menggunakan itu, Pak.
karena mungkin zaman ya, anak kadang dewasa sebelum waktunya gitu. Sekarang kelas 4 SD kan anak-anak berpikirnya udah pada berpikiran, mungkin efek dari ya teknologi sekarang yang canggih, anak pun bisa berpikir kritis gitu dari mulai kelas 4 SD. Menurut saya gitu. Baik, Bu. Oke, terakhir terkait dengan apa ini profil pelajar Pancasila juga profil pelajar Rahmatan lil Alamin ini dihubungkan dengan moderasi beragama ya. Nah, gimana Ibu mengembangkan eh, moderasi beragama ini mengembangkan profil pelajar Pancasila dan profil pelajar Rahmatan lil Alaminnya ini gimana, Bu? Kalau menurut saya kan profil pelajar Pancasila itu salah satu ada beriman ya. Mungkin dalam beriman itu tidak hanya kita melaksanakan sholat, tapi juga berhubungan dengan Allah gitu ya Pak ya. Tapi juga kita harus berhubungan dengan manusia dengan baik dan berakhlak mulia dengan cara melatih peserta didik. Ini hal-hal yang awal aja ya Pak ya, berdoa sebelum dan sesudah belajar. Itu salah satunya. Kemudian untuk berkebinekaan global dengan cara melatih peserta didik dengan tidak membeda-bedakan Pak teman, ketika mau kita di kelas ataupun di lingkungan eh, rumah gitu, tidak membeda-bedakan baik dari dari segi suku, agama, ataupun perbedaan dari tingkat apa materi gitu Pak. Kadang kan anak suka merasa agak apa ya, eh, ada kelompok-kelompok gitu Pak. Oh ini mah orangnya orang berada, ini mah enggak gitu. Jadi jangan sampai ada kesenjangan itu gitu Pak. Jadi melatih peserta didik supaya tidak membeda-bedakan teman ketika di sekolah ataupun di rumah gitu. Baik bekerja kelompok di sekolah ataupun kita ya sehari-hari gitu Pak. Dan bekerja dan anak juga diajarkan untuk bisa belajar bergotong royong, saling membantu dan bekerja sama baik di lingkungan rumah ataupun di lingkungan sekolah gitu. Tapi dalam arti bergotong royong dalam arti bukan berarti bergotong royong dalam mengerjakan ujian gitu ya Pak ya, bergotong royong untuk melakukan dalam hal-hal baik. Sekarang misalnya bersih-bersih sekolah, jangan saling apa istilahnya oh sekarang hari ini itu piket, kamu aja yang piket yang ngerjain gitu Pak. Enggak, kita saling aja bergotong royong. Ketika kita melihat kelas kotor ya alangkah baiknya kita semua mempunyai tanggung jawab untuk membersihkan kelas tersebut gitu. Dan untuk bernalar kritisnya juga anak bisa untuk apa ya, tidak harus merasa malu kalau misalnya ketika anak tidak ingin tidak tahu tentang pembelajaran sesuatu, coba sok anak bisa bertanya kepada guru, jangan sampai sungkan atau malu. Nah, kita sebagai guru jangan sampai membuat anak itu menjadi canggung gitu, Pak. Dan kreatif juga supaya anak bisa mengajukan ide-ide yang mungkin ketika melakukan pembelajaran misalnya kita semacam saya untuk indahnya saling menghargai dalam keragaman. Ketika anak mempunyai ide, Bu misalnya kalau kita mau membuat video atau apa sok silahkan. Ketika anak memiliki ide, alangkah baiknya kita bisa menghargai ide yang anak sampaikan gitu. Menurut saya seperti itu aja Pak. Oke, baik. Makasih Bu Dini. Ini Iya, masih ada sama-sama. waktu dikit. Baik Ibu, sekarang tinggal siapkan kertas. Oh iya, sebentar. Ya, Pakai spidol nggak apa-apa Pak, warna ya biru. boleh, malah lebih jelas. Coba tuliskan surat ini, Bu, Al-Ikhlas Bu ya. Soal ikhlas. Ya, Siap. waktunya 2 menit saja. Nah, nanti setelah itu di apa hasilnya di foto, di langsung dikirim ke saya. Bu. Oh iya. Silakan Bu.
Udah, Pak. Baik, boleh ditunjukin sebelum difoto, Bu? Oh, ini jelas gak, Pak? Oke. Enggak ya? Nah, Ya, udah. ada. Oke, ya. Ibu foto kemudian dikirim BA ke saya ya. Iya, Pak. Sekarang foto Iya, sekarang, Bu. Japri, Pak. Japri. Kalau mau di grup juga boleh. Udah enggak di Japri aja, Pak. Ya. Ikut jelek tulisannya. Ya. Oke, baik Ibu, saya kira cukup ya Bu ya. Ibu memberitahu Pak Arif untuk join dan Ibu sudah diperkenankan untuk live Bu. Terima Oh, kasih Bu ya. iya, terima kasih, Selamat, Pak. mudah-mudahan sehat, lulus sampai Amin. tahap berikutnya, Amin, sampai amin ya Allah selesai ya ya. Rabbal alamin. Ya, amin. Terima kasih, Oke, Prof. sama-sama Bu Ya. Din. Assalamualaikum. Ya, Waalaikumsalam.